Baik, sekarang kita lanjutkan kepada pembahasan beberapa standar yang nanti akan kalian pahami, yang akan kalian temukan ketika menghitung akustik ruang dalam. Pertama adalah suara manusia. Suara manusia itu sebetulnya dibedakan ya, suara laki dan suara perempuan atau pria dan wanita. Seperti kalian tahu, urut-urutan dari wanita itu suara rendah, sedang gitu ya, tinggi itu apa saja. Pria pun sama ya, seperti ini. Ada male speech, ada female speech gitu ya. Nah, yang jelas suara manusia ini pada rentang frekuensi 125 Hz sampai dengan 4000 Hz. Ya, jadi wanita itu lebih tinggi suaranya, melengking ya dengan frekuensi yang tinggi ketimbang laki-laki, dan laki-laki memiliki frekuensi yang lebih rendah ketimbang suara perempuan. Kemudian selain suara manusia juga suara musik ya. Suara alat musik itu rentan antara 60 sampai 3000 Hz ya, bahkan lebih ya. Untuk piano, ini gambar piano. Piano ini ujung tuts yang paling kanan ujung itu mencapai 8000 Hz. Jadi melengking sekali ya. Kemudian speech dan musik pada rentang frekuensi dan desibelnya itu pada batasan antara 40 desibel sampai 130 desibel. Ya. Jadi manusia ini bisa mendengar suara maksimal 130 desibel. Ya. Pada frekuensi minimal 20 maksimal 20 kilo atau 20.000 Hz, dan minimalnya ya di sini minimalnya sebetulnya lebih kurang 80 Hz ya. Baik, kemudian ini hubungan antara frekuensi dan sound level. Semakin tinggi frekuensi bunyi ya, maka semakin pendek gelombang bunyinya. Semakin rendah frekuensi maka semakin panjang gelombang bunyinya, karena rumusnya seperti ini ya. Kecepatan lambat bunyi dibagi dengan frekuensi adalah panjang gelombang. Jadi suara manusia ketika frekuensi tinggi ya, itu atau suara apapun ya, suara manusia bisa, alat musik bisa, ketika dia frekuensi tinggi maka sebetulnya gelombang panjang gelombangnya itu adalah pendek gitu ya. Dan ketika frekuensinya itu rendah, sebetulnya panjang gelombangnya adalah lebih panjang. Oleh karena itu kita bisa mendengar suara manusia dari kejauhan ya, masih jelas terdengar karena gelombang panjang ya. Karena manusia ini memiliki frekuensi yang rendah. Sementara itu, suara alat musik ketika ada pertunjukan musik live di luar, di panggung terbuka, kalian tidak akan bisa mendengar suara alat musik itu dengan jelas. Lagu nggak jelas bisa mendengar suara alat musiknya. Mungkin yang bisa terdengar jelas adalah suara penyanyinya. Sementara suara alat musiknya sendiri kadang-kadang memang tidak bisa terdengar dengan jelas, karena memang alat musik itu merupakan suara-suara yang frekuensi tinggi, sehingga dia panjang gelombangnya adalah lebih pendek. Ya, oleh karena itu pertunjukan alat musik itu sebaiknya di dalam ruangan, karena dibatasi oleh dinding-dinding di mana panjang gelombang itu tidak sampai dengan jauh ya, dia sudah diserap oleh dinding-dinding atau elemen di dalam ruangan. Baik, ini beberapa standar yang kalian juga nanti harus pahami ya. Jadi ada standar untuk ambang batas pendengaran oleh manusia ya. Maksimal bisa sih kita mendengar 140 desibel, tapi nanti telinganya akan sakit ya. Kemudian beberapa kecepatan rambat bunyi berdasarkan media rambatannya. Oke, ini bunyi itu akan merambat dengan cepat ketika di benda yang padat berupa baja, dan ketika suhu min 20 derajat Celcius, maka kecepatan rambatnya adalah paling rendah. Ya. Bisa dilihat saja nanti ya beberapa tabel. Ini juga ada tabel untuk
tingkat kekuatan bunyi yang bisa diterima oleh manusia, di mana ada sumber bunyi yang memiliki perbedaan 3 desibel, ya itu baru bisa terdengar oleh manusia dengan jelas perbedaannya. Kemudian di sini ada bakuan tingkat kebisingan, ya, beberapa peruntukan bangunan, maka dia berapa dianjurkan desibelnya dan berapa diperbolehkan, ya. Jadi misalkan sekolah ini sebenarnya 45 desibel, tapi masih diperbolehkan ketika kebisingan itu mencapai 55 desibel, ya. Kemudian ini beberapa standar tentang koefisien serap bunyi, ya. Nah, koefisien serap bunyi ini sangat diperlukan ketika nanti kalian harus menghitung besarnya atau rumus, ya, rumus reverberation time, ya, atau rumus waktu dengung. Ini penting sekali. Dan ini hanya saya ambilkan sedikit saja dari buku akustik ruang, tetapi masih banyak sumber yang lain yang bisa kalian ambil, bisa dari buku fisika bangunan Prasasto Satwiko, atau Mediastika, atau David Egan, dan buku-buku lain, ya, kalian bisa browsing juga. Dan sumber itu biasanya memang dicantumkan koefisien serap bunyi pada frekuensi berapa. Ada yang frekuensi 125, ada yang 500, ada yang 1000, ada yang 2000, gitu ya. Tetapi yang paling umum digunakan adalah pada frekuensi 500 Hz. Oke, ini adalah fungsi ruang, volume ruang, dan waktu dengung yang dianjurkan untuk fungsi ruang serta volume ruang yang ada, ya. Nah, waktu dengung sangat berkaitan dengan volume ruang dan material yang digunakan dalam ruang, serta aktivitas yang terjadi di dalamnya. Jadi ini penting sekali, karena nanti ketika Anda harus menghitung bagaimana kualitas akustik dalam sebuah ruangan, bagaimana besarnya waktu dengung, atau seberapa luas, atau seberapa jenis apa yang harus digunakan di sebuah ruangan agar baik kualitas akustiknya, maka ini penting sekali beberapa standar ini, ya. Kemudian ini adalah insulasi, ya, nilai insulasi. Jadi yang namanya penghalang, ya, itu bisa berupa dinding atau partisi atau apapun yang dia memang berfungsi untuk menghalangi bunyi. Tapi tidak sepenuhnya bunyi itu juga terhalang, ya, karena material-material ini masih memungkinkan bunyi itu bertransmisi masuk ke ruang sebelahnya, tetapi dengan pengurangan intensitas. Seperti ini misalnya, ya, kayu yang utuh, ya, bukan berupa papan, maka dia bisa memiliki nilai insulasi bunyi 35 desibel. Atau contohnya di sini, ya. Ini batu tembok, awalnya 100 desibel, ketika melewati dinding tembok ini, masuk ke dalam ruang tinggal 50 desibel, ya. Ini ada jendela, tembok berjendela, maka berkurang menjadi 71 desibel. Ya. Ada jendela yang double, ya. Ternyata ini 74 desibel. Artinya apa? Berkurangnya semakin sedikit karena ini bunyi masuk melalui jendela-jendela ini. Oke. Ini bisa dipelajari sendiri, ya. Tinggal dilihat saja. Baik, beberapa faktor, ada tiga faktor yang menentukan kualitas ruang dalam itu baik, ya, dari sisi akustiknya. Pertama adalah waktu dengung, kemudian volume ruang, kemudian luas permukaan elemen ruang, ya. Waktu dengung ini atau reverberation time ini berbeda untuk setiap ruang, seperti yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, ya. Fungsi ruang menentukan seberapa besar waktu dengung itu harus dibentuk dalam ruangan itu. Tetapi yang jelas, fungsi ruang itu kita bisa lihat apakah suara manusia yang dominan atau suara musik. Ketika suara manusia, maka idealnya adalah 0,75 detik. Dan ketika suara musik, maka idealnya adalah 1,5 detik. Kemudian volume ruang ini juga berpengaruh sekali. Semakin besar volume ruang, maka waktu dengung yang dibutuhkan pun juga semakin tinggi, ya. Kemudian luas permukaan elemen ruang. Nah, ini luas elemen permukaan ruang itu elemen dinding, lantai, plafon, meja, kursi, lemari, manusia, ya.
manusia juga merupakan elemen ruang yang dia punya fungsi menyerap bunyi. Ya, sehingga harus diperhitungkan juga ya ketika kita akan mengetahui seberapa besar kualitas akustik dalam ruangan. Baik, ini adalah rumus waktu dengung, waktu kedam, dikenal dengan rumus Sabin. Ya, rumusnya sangat sederhana. T sama dengan 0,16 kali V volume dibagi dengan sigma atau jumlah keseluruhan dari luas permukaan dan alfa adalah koefisien serap bunyi. Ya. Koefisien serap bunyi itu adalah kemampuan 1 meter persegi luas permukaan terhadap penyerapan bunyi. Satuannya adalah persen. Ya. Jadi misalkan ini ada sebuah kayu memiliki nilai koefisien serapnya 0,1. Apa artinya? Ya. Artinya adalah 1 meter persegi luas papan kayu dari luas keseluruhan papan kayu yang ada itu memiliki kemampuan menyerap energi bunyi 10%-nya dari energi bunyi yang mengenai papan kayu tersebut. Ya, jadi itu maksudnya. Ini penting sekali untuk dipahami ya. Dan beberapa tabel tadi, kemampuan serap material itu juga perlu untuk dipahami. Baik, ini contoh soal. Jadi di contoh soal ini saya akan memberikan cara ya bagaimana kita menghitung atau mengetahui apakah ruangan ini ideal atau tidak dari sisi akustik. Ya. Ini contohnya, tapi ini ruangan ini hanya ilustrasi saja ya, gambar ini hanya ilustrasi saja, bukan sesungguhnya sebagaimana soal. Ya. Jadi ada ruang 5.000 meter kubik. Ya. Kemudian data-datanya dinding diplaster dan dilapisi kayu, ini kayu, seluas 480 meter persegi. Dan koefisien serap kayu adalah 0,1. Kemudian di bagian belakang itu ada dinding bata expose, 160 meter persegi, dengan koefisien serapnya 0,04. Kemudian pada bagian depan ada dinding panel akustik, luasnya 160 meter persegi juga, koefisien serapnya 0,7. Lantai keseluruhan ditutupi oleh karpet, ya koefisien serapnya 0,4. Kemudian plafon luasnya 600 meter persegi ditutupi oleh multiplek, koefisien serapnya 0,1. Kursinya adalah stainless steel, ya, dan ditutupi oleh busa dengan koefisien serapnya 0,3. Dan orang memiliki koefisien serap 0,46. Pertanyaannya adalah, apakah ruang conference atau ruang ini dapat dikategorikan nyaman ketika seluruh kursi diisi oleh audiens? Nah, ini kita masuk ke rumus ya. Jadi, dicari adalah nilai waktu dengungnya. Untuk sebuah ruang conference di mana sumber bunyi adalah manusia, maka idealnya adalah 0,5 sampai 1 detik. Oke. Nah, yang penting adalah kita mencari dulu ini ya total keseluruhan dari luas elemen ruang dikalikan dengan koefisien serapnya. Ini yang paling penting dulu. Ya, jadi langkah pertama kita mencari tahu ya, pertama adalah luas dindingnya sudah diketahui 480 meter persegi dengan koefisien serapnya 0,1. Ya, langsung kita kalikan. Kemudian bata expose di bagian belakang 160 meter persegi dikalikan koefisien serapnya 0,04. Kemudian dinding di bagian depan, dinding akustik 160 meter persegi dengan koefisien serapnya 0,7, ya kita kalikan. Kemudian lantai karpet 600 meter persegi, koefisien serap karpet adalah 0,4. Kemudian plafon dengan koefisien serapnya multiplek adalah 0,1. Ya. Kemudian kursi, ada 450 kursi dengan koefisien serap kursi 0,3. Kemudian ada orang, dan koefisien serap orang adalah 0,46. Oke, semua dikalikan dan dijumlah. Maka total koefisien serap di ruangan itu adalah, dikalikan dengan luas ruangnya adalah
dikalikan dengan luas seluruh permukaan elemen ruang adalah 808,4. Oke, ini kita masukkan di bawah, kemudian 0,16 kali 5.000 volume ruang dibagi dengan 808,4. Ketemunya 0,98 detik. Ya. Nilai waktu dengung 0,98 detik ini sesungguhnya masih ada di antara 0,5 sampai 1 detik. Tetapi ini mendekati angka 1. Ya, sehingga bisa dikatakan kurang nyaman, ya, karena idealnya adalah 0,75. Oleh karena itu, ada kemungkinan penggunaan dinding bata ekspos ini menjadi penyebab, ya. Atau bisa juga dinding bata ekspos ini kita ganti dengan kayu, ya, atau dengan elemen akustik supaya nilai T-nya ini lebih rendah lagi dari 0,98. Atau ada alternatif yang lain, plafonnya. Ya, jadi plafonnya diganti tidak menggunakan multiplex tapi menggunakan bahan gipsum yang lebih bisa menyerap bunyi. Oke. Contoh yang kedua, ya. Ini ruang kuliah yang kalian biasa gunakan di lab arsitektur lantai 3, ya, di sebelah selatan. Ada ruang kuliah ukurannya 9 kali 8, tinggi ruang 3 meter. Ya, ruang digunakan untuk kapasitas 40 orang, di mana setiap 2 orang duduk dalam meja yang sama. Ya, berarti ada berapa mejanya? Ada 20, ya. Dinding ruang terluas yang sebelah selatan itu terbuat dari batu bata dan diplester pada kedua sisinya dengan koefisien serap 0,06. Ya. Dinding tersebut memiliki jendela seluas 4 meter persegi dengan koefisien serap kaca 0,18. Ketiga sisi dinding merupakan partisi kaca jenis heavy glass dengan koefisien serapnya 0,04. Ya. Kemudian lantai keramik dengan koefisien serap 0,03 dan langit-langit berupa plat beton dengan koefisien serapnya 0,02. Sama ini ya, diminta untuk menghitung berapa waktu dengungnya. Kemudian pertanyaan keduanya, idealkah waktu dengung itu untuk sebuah fungsi ruang kuliah? Ya. Oke, ini dulu langkah yang kita tarik. Ya. Satu persatu kita hitung. Batu bata plester dinding sebelah selatan, ya, dikurangi dengan luas kacanya dulu. Jangan lupa ini ya. Ini kebanyakan kurang hati-hati di sini, ya. Dikurangi dulu dengan luas kaca sehingga tinggal dinding itu 23 meter persegi dikali 0,06. Kemudian kacanya sendiri 4 meter, ya, dikalikan 0,18. Kemudian dinding heavy glass, jadi 3 dinding yang lain itu dari kaca, ya, partisi kaca, ukurannya 9 kali 3 tambah 8 kali 3 tambah 8 kali 3, dikalikan dengan koefisien serapnya. Kemudian lantai keramiknya 8 kali 9, yaitu 72, kali 0,03 koefisien serap keramik. Kemudian plafonnya juga sama, 72, kalikan koefisien serap plafon, beton 0,02. Kemudian ada kursi kayu 40 buah, ya, dari kayu 40 kali 0,07. Kemudian meja kayunya ada 20 kali 0,07. Kemudian ada orang di dalamnya 40, ya, 40 kali 0,46. Dijumlah semua, maka total luas permukaan dikalikan koefisien serapnya adalah 31,3. Kita masukkan ke dalam rumus, ya. 0,16 dikalikan volumenya 9 kali 8 dikali 3 dibagi dengan sigma A alfa. Ya, ketemunya 1,1 detik. Nah, apakah ini ideal? Tentu saja tidak. Ya, karena yang ideal adalah 0,75. Oleh karena itu, perlu adanya penambahan material akustik yang direncanakan, apakah di plafon, apakah mungkin dinding kacanya kita ganti, gitu ya. Tapi karena itu dinding kaca adalah partisi ruangan dan itu mungkin tidak bisa dirubah, maka ada kemungkinan kita menggunakan plafon yang berbeda dengan yang ada sekarang, ya. Tapi jenisnya apa? Oke, kita hitung, ya. Masuk ke rumus kembali. Oke. Nah, kita tambahkan karena kita akan menambahkan elemen akustik di plafon. Nah, ini kita belum tahu apa nanti elemen akustiknya, ya.
Tapi dari rumus yang ada tadi, ini yang sebelumnya ya, 0,16 kali 216 dibagi 31,3 sama dengan ini, ditambahkan dengan A alfa. Oke. Yang harus kita ketahui tadi adalah 0,75 detik idealnya ruangan tadi, ya. Nah, kita kalikan, ya kita kali silang, ya kita kalikan silang, sehingga kita hitung dulu ya 0,16 kali 216 dibagi 0,75, 46,08, kemudian nilai alfanya adalah 46,08 dikurangi 31,3 dibagi dengan 72 adalah 0,2. Oke, ini. Jadi kita cari di tabel ya. Dapat dicek di bukunya Satwiko, Mediastika, Egan dulu dan lain-lain. Kalian bisa browsing juga jenis material apa yang bisa digunakan di plafon dengan nilai koefisien serapnya 0,2. Ya. Apakah 0,2 ini menggunakan Eternit ataukah gypsum ya, itu bisa dilihat di tabel nanti. Nah, kalau kita lihat di tabel yang kita punya, apakah ada nih ya. Di sini nilai untuk Eternit 0,17. 0,17 ya, hampir mendekati 0,2. Tapi coba dicari lagi di beberapa tabel yang lain yang angkanya benar-benar bisa 0,2. Baik ya. Jadi itu contoh perhitungan ada 2 yang kalian harus pahami, dipelajari dengan baik ya, dan ini adalah latihan. Ya, ini ada latihan soal yang harus kalian kerjakan dan tolong kalau sudah selesai di submit melalui Sologi dan nanti akan saya koreksi. Saya kira mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kalian pahami dengan baik ya dan bisa kalian aplikasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.